Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak ibu sekalian. Dalam kesempatan kali ini, kita akan masuk di permagnetan ya, bagian yang kedua, yaitu cara membuat magnet. Di pertemuan sebelumnya, kamu sudah paham tentang apa itu magnet dan bagaimana sifat-sifat kutubnya. Oke, langsung saja anak ibu sekalian. Cara membuat magnet itu ada 3 cara. Yang pertama adalah dengan cara menggosok. Dengan menggosokkan magnet tetap ya, secara berulang-ulang dan teratur pada suatu logam, misalnya contohnya dalam hal ini adalah besi ataupun baja, maka besi dan baja akan bersifat magnetik. Dan bagaimana sifat kutubnya? Artinya bagaimana kutub magnetnya? Yang dikatakan kutub magnet bahan yang digosokkan itu yang dihasilkan di ujung bahan selalu berlawanan dengan kutub magnet yang menggosoknya. Dengan catatan, cara menggosoknya harus searah. Perhatikan gambar berikut. Misalkan ini ada sebatang besi, digosokkan dengan magnet yang permanen. Ya, anak ibu ya. Nah, ini kita mulai dari ujung sebelah kiri ini, digosokkan terus menuju ujung sebelah kanan. Nah, terus menerus seperti ini ya, anak ibu, cara searah. Maka akan dihasilkan besi yang tadi mula-mula belum jadi magnet, ketika digosokkan dengan magnet permanen akan menjadi magnet juga. Di mana kutub magnet dari batang besi ini di ujung terakhir itu berlawanan dengan kutub magnet penggosoknya. Misalkan, kutub magnet permanen sebagai penggosok ini adalah kutub utara. Ya, anak ibu. Kemudian ketika dia digosok dari kiri ke kanan, ujung bahan yang digosokkan. Maka ujung bahan yang digosokkan ini, anak-anak ibu, ini kutubnya adalah berlawanan dengan kutub magnet penggosoknya. Kalau di sini utara, maka di ujung sini adalah kutub selatan. Begitu seterusnya. Jadi kalau di sini kutub selatan anak ibu, maka di sini adalah kutub utara. Dia selalu berlawanan, yang terakhir digosok selalu berlawanan dengan kutub magnet penggosoknya. Begitu ya caranya ya. Nanti coba kamu praktekkan di rumah. Kemudian yang kedua adalah, perhatikan. Cara kedua adalah dengan menggunakan arus listrik atau elektromagnet. Dikatakan, perhatikan, kumparan yang berinti besi dihubungkan dengan sumber arus. Misalkan di sini anak ibu, ini adalah suatu besi ya, besi, kemudian dililitin kawat kabel listrik, ya, kabel listrik dililit kawat kabel listrik, kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan dalam hal ini baterai ya. Ini artinya dikatakan kumparan yang berinti besi dialirkan oleh arus listrik. Kemudian setelah dialiri oleh arus listrik, didekatkan dengan benda magnetik. Dalam hal ini apa? Berupa penjepit kertas ya, logam. Ketika dihubungkan dengan sumber arus listrik, maka benda magnetik ya akan menempel kepada kumparan. Ini dia. Benda magnetik penjepit kertas berupa benda logam akan menempel di kumparan. Artinya kumparan itu besi yang dililitin kawat tersebut sudah menjadi magnet. Tetapi bila arus listrik diputuskan, maka benda magnetik tersebut akan lepas. Artinya ketika arus dilepas, maka kumparan yang berinti besi sifat kemagnetannya juga akan hilang. Kemudian cara yang ketiga anak ibu adalah dengan induksi. Dikatakan bahwa bila besi atau baja didekatkan tidak menyentuh ya pada bahan magnet yang kuat, maka besi dan baja akan menjadi magnet. Ibu ulangi ya. Bila besi, baja, ini dia contohnya, ini adalah besi atau baja, didekatkan tapi tidak menyentuh ya dengan magnet yang kuat, maka besi dan baja akan menjadi magnet. Terjadinya magnet seperti ini disebut dengan induksi. Ulangi lagi ya. Nah, gini ya, nah ibu ya. Nah, ini biasanya karena dia belum jadi magnet, maka paku-paku kecilnya tidak akan menempel.
Tapi ketika didekatkan dengan magnet kuat, maka besi dan baja akan bersifat magnet, sehingga paku-paku kecil akan menempel di besi atau baja. Ya, peristiwa itu dikatakan sebagai induksi. Tetapi katanya setelah dijauhkan kembali, maka besi akan mudah kehilangan sifat magnetnya. Sedangkan kalau baja ya tetap mempertahankan sifat magnetnya. Oke, anak ibu sekalian, tadi kita sudah membahas bagaimana cara untuk membuat magnet. Nah, sekarang kita akan membahas juga bagaimana cara menghilangkan sifat kemagnetan. Dikatakan bahwa sifat kemagnetan suatu benda dapat dihilangkan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama adalah pemanasan, yang kedua adalah pemukulan, yang ketiga adalah penggosokan bolak-balik, kemudian penyimpanan yang salah. Bagaimana Ibu? Nah, kalau pemanasan, misalkan ada suatu magnet tetap ya, sudah tetap dia, kemudian kita ingin menghilangkan sifat kemagnetannya, maka caranya adalah kita bakar magnet tersebut. Kemudian coba dicek bagaimana sifat kemagnetan oleh baja tersebut ketika sebelum dipanaskan dengan sudah dipanaskan, pasti akan berkurang. Kemudian atau dipukul dengan pakai martil ya, gitu, dipukul-pukul dia. Magnet tadi dipukul-pukul pakai martil, kemudian dilihat, maka di sini dikatakan bahwa ada magnet elementer yang arahnya sudah tidak lagi searah. Kenapa? Karena dipukul-pukul ya. Kemudian pemanasan juga sama, menghilangkan arahnya menjadi acak kembali ya. Kemudian penggosokan secara berulang-ulang atau bolak-balik, maksudnya ya, menggosok magnet tersebut dengan magnet yang lain dengan cara bolak-balik tidak searah. Nah, itu juga membuat magnet elementernya menjadi tidak searah kembali, acak, sehingga sifat kemagnetannya juga akan hilang. Kemudian penyimpanan yang salah, artinya misalkan kalau kita menyimpan magnet itu misalkan ada banyak ya, misalkan ada 4 buah kita simpan. Lebih bagus cara penyimpanannya adalah dengan satu dengan yang lainnya itu kutubnya berlawanan sehingga dia menempel. Tapi ketika dia disimpan dengan yang kutubnya sejenis ya menolak, itu yang membuat nantinya lama-kelamaan sifat elementernya, magnet elementernya akan menjadi acak kembali sehingga hilang sifat kemagnetannya. Jadi keempat cara tersebut akan mengakibatkan susunan magnet elementer menjadi tidak searah ya atau rusak, sehingga sifat kemagnetan pun akan hilang. Lebih jelasnya yuk kita simak tayangan berikut ini. Oke, sama-sama kita lihat tayangan berikut ini. Oke, nah Ibu ya, nah sudah paham ya bagaimana cara menghilangkan sifat kemagnetannya ya. Oh ya, tadi Ibu lupa, seperti tadi ada satu lagi ya. Yang kelima itu mengaliri ya, mengaliri arus listrik AC ya, listrik AC atau arus bolak balik gitu ya. Oke anak ibu, untuk cara menghilangkan sifat kemagnetan sudah paham ya. Oke anak ibu, sekian dari ibu. Untuk kelanjutannya, lihat video berikutnya ya. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.